wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Yasinta Fitria Sawalina, NIM 215231265 dari kelas MPS 2G. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-storytellingkan perjanjian Giyanti untuk memenuhi tugas Islam dan budaya Jawa. Perjanjian Giyanti terjadi karena segitiga politik antara Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan juga VOC. Nama perjanjian ini diambil dari tempat penatanganan yaitu Dukuh Janti yang sekarang terkenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini terjadi karena konflik yang terjadi pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum padam, sehingga Pangeran Mangkubumi membantu Pakubuwana II untuk memadamkan api konflik masalah tersebut. Alhasil, Pangeran Mangkubumi mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah. Namun, luas bidang tanah ini menimbulkan konflik. Salah satu pangeran melaporkannya kepada Gubernur Jenderal VOC, Baron van Imhoff. Akhirnya, Gubernur Jenderal mengeluarkan kebijakan bahwa tanah tersebut tidak menjadi milik Pangeran Mangkubumi. Kemudian, Pangeran Mangkubumi mengatakan kepada Pakubuwana II, daripada wilayahnya diambil atau tidak jadi miliknya, lebih baik dia pergi meninggalkan Jawa dan tidak pernah kembali. Akhirnya Pakubuwana II menyetujuinya dengan memberi uang sebanyak 300 rial untuk perjalanan Pangeran Mangkubumi beserta pasukannya. Kemudian pada malam harinya pasukan tersebut berangkat. Namun terjadi pecah perang sehingga banyak ribuan pasukan Jawa dan pasukan kolonial tewas. Kemudian Gubernur Jenderal VOC Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Ia berunding diam-diam dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah beberapa kali perundingan, akhirnya Harting setuju dengan Pangeran Mangkubumi yang ingin menguasai Jawa. Pada 23 September 1754, nota perjanjian tersebut diserahkan kepada Pakubuwana III yang berisi bahwa Pangeran Mangkubumi akan mendapatkan wilayahnya. Kemudian pada 4 November 1754, Pakubuwana III mendeklarasikan persetujuannya dan disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong lahirnya Perjanjian Giyanti. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi awal mula terpecahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian, yang lebih dikenal dengan Palihan Nagari. Hal ini juga menjadi awal mula naik tahtanya Pangeran Mangkubumi menjadi Sultan Hamengkubuwana I di Yogyakarta dengan gelar Sayyidin Penatagomo Khalifatullah pada 13 Februari 1755. Kemudian pada 15 Februari 1755 diadakan pertemuan mengenai kelanjutan atribut-atribut keraton berupa keris, blangkon, dan juga bahasa, yang dimana terjadi perbedaan di antara bagian Surakarta dan Yogyakarta, dimana jika di Surakarta dengan bahasa Nggeh dan di Jogja akan menggunakan bahasa Injih. Begitu juga di Surakarta lebih terkenal dengan gemulainya. Kemudian pasca perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said masih melakukan pemberontakan. Ia yang selaku keturunan Pakubuwana ingin menuntut haknya untuk mendapatkan wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia hampir membakar keraton yang baru saja diselesaikan bangunannya di Yogyakarta. Setelah beberapa kali perang dengan VOC, akhirnya VOC mau menandatangani Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Karena Perjanjian Salatiga ini, tanah Jawa menjadi terpecah lagi. Dan Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said mendapatkan wilayahnya yang kini dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Dan pada saat itu juga Pangeran Sambernyawa naik tahta dengan gelar Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran Lelono Jaya Miseso Senapati ing Aloga Raya Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1813,
Gubernur Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbagi lagi kekuasaannya dengan muncul Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan. Dengan adanya revolusi pada tahun 1940-an menjadikan empat pemerintahan tersebut memiliki status yang berbeda-beda, di mana Kasunanan Surakarta dan juga Kadipaten Mangkunegaran mendapatkan situs cagar budaya, dan Yogyakarta yang di dalamnya termasuk Kadipaten Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.